Ah, bi- biasa-biasa aja sih, cuman apa tuh belajar dong. Belajar apa? Hmm, Indo sama Hmm, IPS. Bindo sama IPS. Iya, Oke, udah makan malam belum? udah sih, Udah. Gimana kamu? Udah membaik, udah sehat? udah membaik. Ya udah, tadi masuk siapa? Udah baik aja. Oh, aman ya berarti ya. Masih minum obat nggak? Ah, enggak sih. Enggak. Oh. Ya, suara Kafit juga udah lumayan enakan ya. Tapi kadang masih gatel nih tenggorokan. Oke, kita hari ini pertemuan terakhir ya, Marvel. Ya, kita sudah genap 8 bulan ya, berarti dari kapan kita bersama Marvel? Udah hampir setahun ya. 8 bulan ya. Ya, mau setahun lah ya. Kayaknya sebelum Kafit di Jakarta deh, kan Kafit. Hmm. Eh, oh, baru Kafit berangkat itu Kafit sama Marvel. Oh, Ya, waktu Kafit berangkat ke Jakarta tuh sama Marvel ya. iya. First time Kafit berangkat ke Jakarta waktu itu Kafit ingat cerita sama Marvel. Ah. Kafit kan dari Lampung. Oh, iya, oh iya bener. Iya, Kafit merantau di sini ya. Nah, gitu. Ingat Kafit bulan April deh. Kayaknya sama kamu deh. Nah, nggak kerasa ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Wah, 8 bulan ya nggak kerasa kita sudah di akhir nih. Nah, karena di akhir pertemuan hari ini, nah hari ini sebenarnya ada ibarat ke tugas sedikit lah ya. Nanti juga sambil presentasi, tapi bukan tugas tentang materi apapun, tapi lebih ke karir ya. Nah, bidang karir IT. Oke, nanti kita di akhir agenda pertemuan hari ini akan ada diskusi ya, tanya jawab apapun itu ya, bercerita, kemudian ngobrol ya. Nah, akan lebih banyak ngobrol sama Kafit ya, nanti bercerita tentang apa saja, mau nanya apa saja ya. Nah, sambil nanti Kafit bahas tentang next next step apa aja sih kemungkinan kelanjutan course-course-nya yang ada di Algonova, nah rekomendasi yang nanti kami Kafit berikan ya. Ini Kafit langsung share screen saja biar nanti bisa cepat dalam menyelesaikan tugas hari ini. Nah, ini adalah kelulusan ya. Nah, kamu hari ini tuh sudah graduation di course Python Pro 2 ya. Ini adalah ibaratkan kalau di dalam map ya, learning path-nya itu kamu udah di ujung nih, udah di ujung banget ya. Learning path-nya udah di ujung banget. Yang dimana kamu setelah ini bisa cross dalam course ya. Misalkan kamu mau ngambil desain grafis atau mau ngambil AI ya. Nah, itu bebas kamu. Oke, Hafid mau bahas dulu ya. Sebenarnya ini penting nih. Kamu pasti sudah punya impian, punya karir, punya cita-cita ya. Nah, kamu rencana karirnya mau jadi apa nih, Marvel? Rencana karirnya kan kemarin kan mau jadi karirnya di bidang desainer ya. Nah, kemarin kan mau jadi desainer. Nah, kalau untuk jadi karirnya desainer berarti nanti kamu karirnya akan menjadi seorang desainer grafis ya. Apapun itu, misalkan kamu mau menjadi UI UX atau desainer yang pure art ya atau yang arsitektur atau yang 3 dimensi, 2 dimensi ya. Nah, itu kan banyak tuh desain ya. Nah, di sini nanti akan kamu gambarkan rencana tindakan apa sih yang untuk menggapai karir kamu nih sebagai seorang desainer grafis. Nah, jadi ada langkah-langkahnya ya.
Misalkan, untuk menjadi seorang desainer grafis, kamu harus yang pertama belajar atau lulus dulu dari sekolah. Setelah itu kamu melanjutkan ke perguruan tinggi ya, mengambil mata kuliah atau jurusan desain komunikasi visual bisa ya, atau di kafe ya. Nah, kalau di ISI itu ada tuh ya untuk desain-desain itu atau menjadi seorang seniman. Nah, itu kan ada rencana-rencana tindakan setiap langkah untuk menggapai dari karirmu ya, karirmu sebagai seorang desainer. Nah, kemudian hari ini sebenarnya itu nanti kamu akan presentasikan rencana karir kamu ya. Nanti kamu presentasikan, tuh kamu jelaskan. Nah, kemudian impiannya juga nanti kita bahas. Nah, untuk mencapai karir, pasti kamu punya tujuan. Maksudnya tujuannya apa sih? Misalkan di suatu saat nanti, tujuan kamu tuh setelah mencapai karir, tujuan kamu mempunyai rumah besar gitu di luar negeri. Kamu mau jalan-jalan, kamu mau punya mobil sport, ya, punya mobil yang mahal-mahal, punya motor yang mahal-mahal. Nah, itu tujuan kamu tuh. Misalkan eh, kamu mau jalan-jalan luar negeri ya, cita-cita kamu juga tujuan. Itu lebih ke gambaran ya dari hasil yang diharapkan. Hasil kamu kan menjadi seorang desainer nanti. Nah, hasilnya lagi gambarannya ya kamu bisa jalan-jalan, ya kerja sambil jalan-jalan. Kemudian tugas ini adalah langkah-langkah tadi yang nanti akan kamu gambarkan. Ya, setiap kamu mau college ya, kamu mau kuliah dulu gitu ya. Kamu kuliah dulu di luar negeri, oke. Nah, tugas kamu nih pertama belajar. Belajar bukan hanya di dalam negeri di Indonesia, atau kamu mau ke Cina, atau kamu mau ke Singapura, mau ke Jepang kuliahnya. Nah, itu kan belajar tuh. Langkah-langkah untuk mencapai tujuan kamu. Ya, ingat tujuan kamu yang pertama apa. Nanti kamu gambarkan tujuannya, kemudian langkah-langkah untuk menggapai tujuannya. Nah, itu. Jadi berbeda ya, kamu harus tahu nih, keinginan, impian, tujuan. Ya, sebenarnya impian dengan tujuan tuh hampir-hampir mirip. Oke. Nah, hampir-hampir mirip. Ya, nanti kalau kamu bisa gambarkan, nanti kamu gambarkan ya. Kalau keinginan itu kebutuhan yang berbentuk konkret. Maksudnya gimana? Jadi kalau kamu keinginannya pengen punya rumah, rumah itu kan keinginan konkret sebenarnya. Nah, tapi kalau rumah besar ada kolam renang, ada apa lagi? Lapangan futsalnya, ada lapangan ininya, kemudian ada lapangan basketnya. Nah, itu lebih ke impian. Jadi kebutuhannya kamu terpenuhi dulu, keinginan punya rumah, kemudian kondimen lain nih, ada tambahan-tambahan lainnya itu adalah impian kamu. Nah, itu nanti kamu gambarin ya. Ingat, kemudian untuk mencapai impian itu, pasti kamu ada langkah-langkahnya tadi ya, tugasnya. Kamu harus belajar rajin, kamu harus kerja di suatu company atau kamu punya usaha. Nah, itu langkah-langkahnya tuh. Punya usaha di umur 20, punya gaji di umur 25 tuh 100 juta. Nah, itu langkah-langkah untuk menggapai impianmu. Jadi nanti ada metode SMART. SMART ini penting banget ya. Banyak kafe juga sering pakai kok nih. Ya. Namanya spesifik, measure, achieve, relevan, dan time bound. Ya. Ini merupakan sebuah metode di mana untuk kamu bisa menyusun menjadi memecah satu-satu impianmu, tugasmu itu akan di breakdown, kemudian kamu akan porsikan untuk spesifiknya, terukurnya, achieve-nya, relevan, dan time bound. Ya, nah ini yang pertama ada spesifik. Spesifik ini harus tahu ya. Kamu harus bisa. Yang pertama di sini adalah kamu harus tahu yang menetapkan tujuan, maksudnya tujuan kamu harus tepat nih, spesifik. Kamu harus mempunyai rumah yang ada kolamnya, kemudian di kolamnya itu nanti ada apa perosotannya atau ada Saya cuma kayak mau apapun itu ya. minumnya doang Nah, sih Kak. ini gambaran lah ya, gambaran Iya. contoh aja. Misalnya, kemudian apa yang ingin dicapai lagi?
Di umur 25 kamu kerja di Microsoft, kamu menjadi direktur di Microsoft, kerja di Google ya atau di Amazon atau di Alibaba. Nah, tuh ya kan? Jadi spesifik ya. Nah, kenapa kamu harus butuh seperti itu? Nah, pertanyaannya kenapa harus butuh seperti itu? Ya karena memang itu adalah yang ingin dicapai ya kan. Kebutuhannya kamu mau ingin menggapai cita-citamu itu. Hmm. Kemudian terukur. Jadi setiap tugas-tugasmu itu kamu akan selesaikan ya. Jadi misalkan gini, pokoknya untuk menggapai cita-cita saya harus belajar minimal 1 tahun 10 buku. Nah, jadi terukur tuh, 1 tahun belajar 10 buku. Mau buku tentang psikologi, mau buku tentang leadership, buku tentang IT program, desain, bagaimana cara menjadi seorang desainer, jadi seorang seni, coloring, nah itu 1 tahun 10 buku. Jadi terukur ya, nah itu measure. Achieve, nah ini seberapa realistis. Pokoknya yang realistis aja ya. Misalkan contohnya, saya mau jadi presiden Amerika, Kak. Nah, kira-kira realistis. Saya mau jadi presiden Cina, Kak. Saya mau jadi presiden Jepang. Kira-kira realistis nggak? Keinginannya, tujuannya. Nggak terlalu Nggak, realistis ya. nggak bisa ya. Realistis aja, karena pertama, kita orang Indonesia, ya. Kedua, sulit menjadi seorang presiden. Presiden itu hanya dua, biasanya hanya tiga kandidatnya. Kemudian dipilihnya hanya satu. Nah, itu sangat sulit untuk realistis. Tapi mungkin ada nggak, Kak? Bisa jadi kemungkinan persennya, sekian persen probabilitasnya adalah 0,000,001 di ujungnya. Nah, gitu ya. Jadi kamu punya tujuan dan impian yang realistis, ya. Setidaknya kamu berpikir itu bakal di kedepannya bakal nanti bisa. Nah, jadi nggak selalu tentang hayalan saja ya. Seperti itu. Kemudian relevan. Nah, ini ya. Relevan ini lebih ke untuk mencapai tujuan perlu dibuat motivasi yang tinggi ya. Apakah Anda memiliki motivasi? Nah, relevan tuh maksudnya motivasi-motivasi yang diberikan sama orang sekitar ya, mentormu nanti, mentor, guru. Nah, itu akan berpengaruh nih terhadap tujuan kamu ya. Nah, perlu motivasi. Biasanya kan setiap orang itu tidak melulu bisa dimotivasi. Dan kalau misalkan orang ingin menggapai sesuatu, kalau dengan adanya motivasi, itu pasti akan memberikan semangat yang lebih gitu untuk mencapai. Ayo dong, semangat dong, ayo Marvel gitu. Aduh, Kafit, aku lagi males nih, lagi males belajar. Aduh, Kafit, ini sisa 3 buku lagi yang belum aku baca, padahal udah Desember. Ayo dong, semangat baca. Ingat tujuannya, nah kayak gitu. Kan motivasi itu. Jadi nanti, oh iya juga harus ya. Nah, kemudian time bound. Nah, ini tujuan apapun akan tetap menjadi mimpi jika nanti kalau kita tidak menentukan batas waktu yang jelas untuk implementasinya, gitu ya. Jadi kuliah 4 tahun, kamu di umur 20 udah kuliah. Kemudian, oh di umur 20 ya. Umur 19 sudah kuliah. Pokoknya umur 22 atau 21 udah lulus, pokoknya itu. Nah, kalau misalkan lewat dari situ, maka kamu impiannya tidak akan jadi. Nah, bisa jadi seperti itu ya kan. Langkah untuk menggapai impian itu di satu ini, misalkan nggak kuliahnya telat nih. Kuliahnya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Akibatnya mimpi kamu akan menjadi mundur nggak? Akan jadi mundur kan? Akan makin jauh lagi. Nah, itu perlu makanya dia mengatur ya, menentukan batas waktu. Nah, gimana cara biar bisa tidak melebihi batas waktu? Kamu selesaikan setiap langkah stepnya nanti. Nah, nanti kamu jelaskan di dalam PowerPoint-nya ya. Nah, oke, ini nanti contohnya yang udah bisa ya, Afid berikan. Oke, tugasnya menetapkan tujuan. Nah, dari sini kamu mau ada yang ditanyakan dulu nggak? Enggak sih, Aman? aman sih harusnya ke Aman platform ya? gue. Ya, saya ke Oke, platform. ya. Kalau aman, berarti kita mulai buat di platform ya. Silakan kamu akses platformnya.
Algo. Ya, coba kamu buka. Ya. Ya, ya nomor satu. Itu nanti akan buat dengan metode smartnya. Oh iya, template-nya sudah belum? Belum ya? Oh, template-nya pakai ini. Template-nya kamu kamu Ini buat kayak, pakai Canva. saya kira ini kayak Riasek gak sih kak? Hmm? Riasek. Kayak ini loh, apa tuh? Coba saya lihat Riasek. Oh. Ya, realistic, investigatif, artistik, social, enterprising, konvensional. Riasek kan tidak? Tapi metodenya smart ya. Smart. Hmm, oke. Ya, kamu pakai pakai Canva, tapi Oh, pakai Canva sendiri ya. Template-nya bebas. Jadi nanti kita akan upload ya rencana karir kamu. Ya, silakan. Nah, presentasi atau enggak? ikutin. Iya, nanti presentasi, tapi yang karir ya. Kalau yang metode smartnya itu kamu buat juga, tapi ditaruh di nomor yang ke satu. Ya, bebas pakai apa. Nah, kamu boleh nambahin pakai fotomu ya. Ada nggak foto pribadimu yang keren, yang kece? Oh, kayak saya ada tuh. Oh, iya ya, biar ya. Nah, ini nanti buat Kavit report ya. Itu yang Kayak bagus. Foto-foto yang keren. Nah, kamu tulis kamu impianmu mau kuliah di mana, mau rumah di mana, ada. mau kerja di mana, terus mau punya apa di mana, bebas ya. Nah, kami sambil lihat. Saya ada nih, saya kirim dulu ke sana.
Kamu suka matematika nggak, Marvel? Saya sih suka, tapi ya itu aja sih. Hmm. David ada perlombaan baru nih di Algonova. Kamu ikut ya? Tapi itu pasti ya yang apa tuh yang ikut pasti tuh matematikanya bagus banget tuh. Ya, karena palingan itu kuis gak sih? Kayak kuis gitu. Iya, kayak kuis. Ah, iya itu Nggak, kuis ya. nggak, nggak, nggak tentang matematika aja deh sepertinya ya. Ada apa Ini aja? kompetisi paling besar nih setiap tahun untuk Algo. Namanya Algo HC ya. Hmm. Nanti kamu ikut ya. Ya, coba aja ya. Iya, coba. Nah, kadang ayahmu sering, ayo ikut loh. Banyak loh Algonova ngadain lomba. Kamu bisa dapetin tuh piala ya, kamu diundang ikut. Kafit bisa mentoring kamu. Saya coba aja deh. Iya, Kafit. Misalkan nih kalau ada lomba ya, Kafit mentoring. Kafit mentoring kamu ya. Kafit mentorin. Misalkan dalam ngoding ya. Caranya gini untuk jawab soal. Caranya gini untuk nyelesain soal ya. Nah, kalau di sekolahmu sering ada lomba-lomba gitu nggak? Sekolah. Ada sih. Oh, nanti bakal ada lomba kayaknya deh. Tapi aku yang waktu itu jadi managing lombanya. Kayak gimana ya? Itu kayak manajer loh di lomba. Di mana? Sekolah. Sekolahan. Iya. Hmm. Nih, nanti kalau ada algo competition, ikut lombanya. Nah, kamu bisa juara, dapat voucher, dapat sertifikat, penghargaan ya. Nah, kamu nanti masuk kampus kuliah, punya punya prestasi apa, punya sertifikat apa kan gitu. Kafit waktu masuk kuliah pun ditanya tuh sertifikat. Punya sertifikat nggak? Punya prestasi nggak? Itu tuh. Makanya kayak aku perlu tuh kayaknya. Perlu dong, kamu udah semester lagi. Kelas 10 kan ya sekarang ya? Iya, aku tuh. Ya setidaknya walaupun kamu masih 2 tahun lagi, mulailah dari sekarang ya. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Karena ya dunia persaingan, ini sambil ngobrol aja. Dunia persaingan kamu masuk kuliah tuh berat banget. Percayalah sama Kavin. Hmm. Kalau yang nilai bagus-bagus tuh banyak, Marvel. Nilai bagus-bagus tuh banyak. Banyak banget. Nilai 99 pun banyak. 98, 97. Kalau kamu pun hanya mengandalkan nilai pun, kamu tidak ada nilai plusnya nantinya. Nah, ikutlah perlombaan, ya, kegiatan, sertifikat. Nah, itu menjadi nilai plus kamu untuk nanti dilihat. Untuk kamu nanti bisa di assign gitu ya, bisa diterima lah dalam kampus impianmu. Kamu impianmu apa? Mau di luar negeri apa di Indonesia? Nanti kuliah. Aku luar negeri sih. Nah, luar negeri apalagi tuh ya. Dilihat banget tuh prestasi apa yang kamu punya di Indonesia. Ya, yang aku lihat sih dilihatnya kalau di luar negeri harus diterima. Iya, terus kemampuan bahasa Inggrismu ya. Kemampuan bahasa Inggris, prestasi itu penting banget tuh. Ya, prestasi itu penting banget. Ketika kamu ke sekolah itu bukan hanya sekolah menggapai nilai tinggi pun ya. Prestasimu pasti dilihat banget. Ya, Kafit pun untuk mendapatkan beasiswa waktu Kafit S1 ya, Kafit beasiswa full kan. Itu pun dilihat prestasinya untuk menjadi nilai lebih ya, bukan hanya nilai pun lihat tuh. Apalagi yang nasional-nasional nih. Kalau Algo Nova kan internasional, kamu bisa bisa menjual itu. Kamu untuk mendapat beasiswa, jadi kuliahmu
bayar atau kamu dapat potongan karena beasiswa. Wah, itu enak tuh ya. ya membuat bangga ayahmu pastinya. Sih. Aku tadi mau coba apa tuh desain karena mungkin lebih mudah. Iya, nanti ada desain kok. Nanti aku coba coffee check ya, perlombaan tentang desain ya. Nah, kayak aku mau asal dulu karena aku mau ikut les kayak les gambar. Hmm, Tapi biar orang belum bantu ya les karena susah banget nyari les gambar. ya. Oh, dulu by the way, Kafit dulu SMK-nya animasi ya. Kafit sering buat animasi loh. Gambar, Kafit bisa gambar orang, gambar wajah orang, realistis gitu. Oh, Pakai saya pakai kalau pakai saya tuh pensil. ini, Pak, saya coba gambar Gundam tapi kayak gimana ya? Nah, ada saya gambar sih di sketchbook saya Mm-mm. Kamu kayak gambarnya gimana? kayak gini. Oh, kelihatannya Bukan. fokusnya ini tuh Coba sebentar. kayaknya Itu agak ini Piccolo. nggak bukan ini ini Gundam Kak. Tapi Hah? saya belum color aja ini. Siapa tuh saya gambar sore ini. Oh, Ya, kepalingan. Ya paling saya gambar-gambar dikit doang lah. Tapi yang paling saya gambar sih pertama kali ini doang. Tuh. oh, ya ya. Mm-mm. Makanya saya mau coba kayak desainin sebentar aja. Kalau Kafit itu gambarnya gambar realistis, gambar Yes. orang, gambar bangunan. Saya cuma nggak tahu cara apa tuh gambar ya facial features doang sih. Hmm. Karena Terus agak gak, berantakan. ya, ya, hampir lah. Dulu Kafit juga sering kok skate. Kafit sering nyeket dulu. Pokoknya setiap hari Kafit nyeket 10 lembar. Jadi Kafit kalau gambar tuh enak. Maksudnya kan Kafit kalau gambar itu kan Kafit udah nggak perlu ngelihat lagi bendanya. Kafit udah bisa ngebayangin di dalam otak Kafit gitu. Di mata Kafit udah bisa kegambar, udah bisa kebayang. Karena Kafit dulu sampai setiap sehari itu 10 lembar kertas tuh. Oh, 10 lembar kertas, pokoknya kebuang, 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 kebuang. Karena Kafit kayak tuh. Misalkan contoh, Kafit skate botol, ya kan? Gambar botol nih, misalkan botol kayak gini, tumbler. Itu Kafit sampai 10 lembar Kafit gambar tumbler, sampai inget. Jadi Kafit nggak perlu lihat lagi. Kamu mungkin bisa latihan kayak gitu, Marvel. Saya cuma kayak nggak tahu cara bikin guideline kalau kayak gini. Guidelines kayak gini apa tuh buat ya ini kayak gini face saya nggak terlalu tahu tentang ini makanya saya mau pelajarin. Hmm, anatomi itu kamu harus belajar dulu Ya namanya. so kamu pelajarin atau Ya, biasanya anatomi itu kan buat kamu nentuin presisi dari bentukan kepala, bentukan badan. Ya kamu sering-sering aja, ya sering-sering set garis tarik garis-garis gitu ya. Jadi nanti kamu belajar dari pembuatan mata, hidung, mulut. Nah, kuncinya kan kalau membuat kepala itu kan telinga dengan mata hmm, itu kan sejajar. oh Nah, telinga dengan mata tuh sejajar segini nih. Nih, nih. kan Telinga kelihatan dengan mata perspektif sejajar. doang. Enggak, kamu kamu gambar kalau mau mau kelihatan dari kiri, kanan, depan itu telinga sejajar dengan mata. Nah, hanya mata tuh agak naik dikit. Nah, alis ini sebagai pembatas atas dengan kuping telinga. Nah, itu. Kuncinya itu. Terus ke bawahnya ya terserah kan ada yang sedikit lonjong ya, bentuk anatomi dari Palingan kepala. kepala nggak terlalu susah lah tapi kalau tangan nah itu ya Enggak, membingungkan tuh.
Kafit lebih susah bagian mata kalau Kafit buat anatomi ya. Maksudnya karakter utuh gitu. Kafit lebih susah Iya, bagian mata dibanding tapi yang lain. aku sih iya. Kalau Kok tangan, kaki, badan itu sangat mudah. Tapi kalau sih mata hmm. itu sulit banget. Kok sih gambarnya matanya kayak gini nih kan. Hmm. Kayak gini. Nah, kayak gini tuh matanya. Karena lebih mudah menurut aku. Gue coba draw Hmm. Oh, coloringnya dong. kalau yang mata-mata begitu mah, Iya. Ya itu iya. gampang ya. Coba Kafit matanya mata manusia ya. Iya realistik tuh. Bagus sih kalau yang kayak gitu. Realistik gambar. Mana nih? Kafit punya nggak gambarnya? Hmm. Hmm. Nih, ntar ya. Kafit tunjukin, Kafit gambar apa? Terus backgroundnya dimatiin. Kelihatan nggak? Tahu nggak sih? Oh iya tuh. Bentar deh. Show meeting. Oh itu backgroundnya. Oh, backgroundnya ya. Sorry, sorry. Nih. Nah, Kafit kalau gambar kayak gini. Oh iya. Ini bagus banget itu Kak. Nah, Saya Kafit coba. gambarnya yang realistik kayak gini. Nah, dulu ini ceritanya Kafit dulu waktu sekolah itu Kafit suka sama orang, ya suka sama Oh, seseorang. Kafit gambarlah dia. Nih dulu oh, Kafit suka sama dia. Mirip kan? Kelihatan kan mirip. orangnya? Ya, saya nggak tahu orangnya gimana siapa itu. Ya Tapi ya fotonya, fotonya udah bagus nggak sih. ada. Tapi ini manusia. Nah, ini Kafit gambarnya kayak gini realistis. Nah, terus kalau mau lihat gambar Kafit gimana? Kafit gambarnya gimana? Nih, kalau muka Kafit nih. Aduh, gimana? Ini Kafit. Dulu Kafit masih eh SMK ya. Ini Kafit. Nggak ada Kelihatan. bedanya ya. Nggak ada bedanya. Nah, ini Kafit nih. Nih. Hmm, Iya nggak beda-beda tuh. sih. Ini Kelihatan tuh. nggak ada bedanya saya lihat itu. Ya kan? Nah, gambar-gambar Kafit itu yang begitu. Yang realistik. Itu realistik banget. Saya pak cuma pernah cuma bisa kayak palingan manga doang sama kartun. Itu aja sih. Ya, ya, Kafit gambarnya yang kayak gitu. Jadi, lebih ke ya, yang realistik gambar. Nah, ini gambar Kafit. Kalau Kafit gambar arsitektur yang kayak gini, arsitektur. Nih, Kafit gambar arsitektur. Nah, yang kayak gini nih, fotonya. Oh, saya nggak terlalu betul. Ya apa saya Hmm, gambar tuh nggak terlalu lurus garis saya sekarang. Jadi ya, karena kan saya bisa sketch ini. Saya tadi apa tuh buat tugas saya harus bikin apa tuh hmm, pakaian sih. Nah, ya kayak gini nih pakaian. Ini kalau kayak ya. pakaian gitu tuh kayak gini. Oke, keren, keren, keren. Ya itu buat Ya, tugas. Asal satu lagi buat apa tuh? Nih pakaian lagi. Ini baru dua sih aku bikin. Aku cuma bagus hmm, bikin pakaian doang sih buat fashion. Itu aja. oke, bagus, bagus. Hmm. Nah, Kafe juga suka kok gambar. Kafe suka gambar. Ini Kafe gambar tuh, set, 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 kecil-kecil. Sampai jadi ya. Itu dulu Iya. Kafe seneng gambar. Hmm.
Terus gambar-gambar, kamu tahu vektor nggak? Vektor. Vektor. Oh, saya tahu tuh. Saya nggak terlalu pakai banyak sih. Kayak buat garis kan lu kayak portrait gitu. Digital. Nah, itu namanya vektor tuh. Nah, dia biasanya pakai Corel Draw, pakai Nah, Corel, pakai Photoshop, pakai Adobe Illustrator ya. Nah, dulu Kavit maininnya kayak gitu. Nah, dia jadi berwarna. Tuh, nah yang kayak gitu tuh. ini. Nah, yang kayak gitu, ya. Vektor, Kavit sering buat yang kayak gitu. Ya kayak Valorant lah, kalau kamu karakter-karakter Valorant. Nah, saya tahu suka Valorant sih. Karena saya suka Gundam nih, betul di Pinterest. Saya betul sering kayak lihat apa. Ya, ini saya suka Chainsaw Man juga sih kayak gini. Ini Gundam. Karena saya suka kayak gini nih. Saya coba sih, tapi ya terlalu bagus. Hmm, oke. Ini kompleks banget buatnya pasti. Sulit. Ya, tapi yang ini sih gampang karena nggak terlalu gimana ya mechanical gitu. Tapi yang ini pasti nggak terlalu. Tapi yang ini sih pasti susah banget nih ya. Nih, karena kan banyak tuh. Mm-mm. Ini juga shadingnya harus bagus tuh ya komponennya. Bagus susah juga 3D. Saya nggak tahu tahu cara bikin 3D sebenarnya sih. Hmm. Soalnya kan udah deket banget ya time. Ya. Nah, ini nanti langsung di-share, kemudian di-upload ya di LMS-nya ya. Ya,
hari Selasa kemarin itu banjir ya, Ya, Jakarta ya? Kamu saya nggak, oh saya di Tangerang. kamu Tangerang ya? Hujan nggak kemarin itu? Terus ya hujannya ya? Terus, ya tapi kemarin deras banget sih. Ya terus Bang. Tadi aku di sekolah apa tuh, kan aku kan lagi turun tangga kan terus mau ke gedung lain kan ke kelas aku. Nah itu kan Iya. hujan deras banget. Itu aku kan bawa laptop, aku harus kayak cover gitu supaya nggak kena air. Laptopnya. Itu Lumayan, badanmu dong ya? nggak Badanmu dong yang nahan. nggak dikit doang sih, cuman kayak Hmm. gimana ya. Tapi ya itu Mac kan takutnya kalau kenapa-napa gimana tuh. Iya juga ya. Sulit kalau udah kena air mah. Elektronik tuh gampang error, gampang rusak. Aku udah sih kayak Oke. orang disuruh bikin CV. Itu tuh presenter by Hana Morales Ya, ya kan. Ya, share kemudian upload di linknya di aksesnya dulu. Nah, love ya. Iya, coba Kak Fit lihat lagi share. share. Udah bener kan? Aksesnya nanti TikToknya Kak Fit nggak bisa buka lagi. Share, mana buka lagi. Aku Share. share meeting chat ya. Ya. Nah, kemudian di ini ya, upload di lesson ke 1 tadi. Ini, Ya, dah. aku kirim ya. Ya, oke, kirim. Ya, sekarang yang kedua. Checklist itunya, warna hijau. Oke, sekarang yang kedua. Oh, Nomor ini udah dua. ya. Dah. Oke, nomor 2 sekarang. Nah, ini nomor 2. Buat satu lagi Canva, tapi ini rencana kamu. Rencana karir. Bebas kayak mana bentuknya. Nggak harus smart. Ah, ini udah aku lihat Nah, tadi. ini desainnya bebas. Ya, buat satu lagi. Eh, oh ini website Canva di sini. Bukan. Ya, itu kamu nanti akan direct ke Canva. Website karir. Kayak gimana ya? Saya gak terlalu. Buatnya template-nya bebas. Jadi kamu misalkan kak impianmu apa aja nih, karirmu apa aja. Nanti kamu tinggal drop gambar orang lagi jadi desainer, kemudian gambar rumah bagus, sekolah bagus, eh eh, yes, rumah Eh, bagus, terus eh, kampus kayak CV impianmu. gak sih Kak? Bukan CV CV, gak? bukan CV, tapi Nih. rencana karir. Oh, oke. Per Oke, oke. slide beda-beda. Coba dibuat dulu template-nya. Oh, gitu impiannya. Oh, pulang aku cuma mau kayak dapetin semua Gundam itu sih. Ya, coba. Hmm. Boleh yang kayak gitu. Bebas ya, kamu mau apa? Tidak terpaku. Man, poster, poster. Oh, infografis ya, bagus. Hmm. Mana kanvanya? Kavit nggak lihat. Oh ya, tuh. Ini 15 menit lagi bakal keluar. Oke, Hmm. apa ya?
Bingung nih. Oke, yang pertama Oh tadi eh impian ya terus. rencana karir. Pakai template aja Oke. karir. Nah itu tuh pakai kayak gitu tuh. Nah satu-satu tampilan juga nggak apa-apa. Ayo kalau desainer tuh harus bisa membuat desain dalam waktu yang cepat, yang waktu yang singkat. Nah, Terus. desainer kan gitu. Kalau buat desain tuh sat sat set gitu. Walaupun nyari idenya lama. Kafit ngalamin dulu kayak gitu ya. Apa tuh? Eh, apa deh? Hmm, jalan. Saya deg-degan sama kenapa saya deg-degan ya ini kayak saya berpikir dia kayak bikin CV job gitu loh Kak. Enggak, bukan CV. Tapi Hmm, rencana saya karir lah ya. saya waktu di sekolah juga harus disuruh karena buatan Oh, itu disuruh. ya karena nanti bakal ada itu internship. Oke, tertib. Internship. Oke. Nah, kalau mau buat 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 CV, boleh desain-desain yang bagus. Itu kan itu. Oke, kayaknya udah sih kayak gini sih. Saya ganti baju. Ya, nah kasih namanya. Itu career path is a path that can make employees. Saya ganti. Ah, Pakai fotomu dong yang ganteng, ya saya terus saya bagus deh. Eh, mana tuh lagi? yang keren, yang kece ya. Cara move gimana ya?
Coba klik kanan. To Nah, di page. situ ada oh bukan bukan. Detach image. Bukan bukan. Itu dia dipisahin itu. Ini nih, klik klik lagi. Edit edit itu di situ di sini nih. Coba. Oh, Hmm. nge-lag saya. Oh, tuh. Nah, yang tadi just ini adalah oh itu saya kayak gini, terus harusnya saya apa tuh bisa masa itu nama ke atas ya. Hmm. Hafid lupa loh kemarin tuh di position apa ya ubahnya? Position coba. Position. Oh, enggak. Oke, berarti sini apa tuh? Yang kayak gini Layers. nih. Yang kayak gini nih. Mendingan aku Ya, coba saya taruh tutup sini. aja. Dah, Nah, oke. tuh. Ya, terus saya share ya. Ya, share. Saya taruh di algoritmika. Ya, yang lesson kedua. Algono. Oke, sekarang coba presentasi dulu. Waktunya 3 menit. Nah, coba dari tampilan career plan. Ya, Ini ya. silakan. Iya, ya. Bukan yang career plan. Yang measure, yang ini juga, yang itu career plan juga dua-duanya. Ini dulu ya. Saya ini dulu ya. Ya, boleh. Hai, Tapi selamat malam. belum lihat semua juga. Hai. Yuk. Ya, selamat malam Kak Fit. Saya mau presentasi karir planner untuk eh, masa depan saya. Jadi pertama kita pakai, saya perkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Marvel Junior Valentino. Saya adalah murid dari Cikal Serpong dan saya bercita-cita sebagai seorang UI UX designer. Pertama, kita bakal pakai fungsi smart method. Yang pertama adalah spesifik. Spesifiknya adalah aku ingin mendapatkan kebebasan finansial. Bagaimana cara aku mendapatkan itu? Aku akan mendapatkan kebebasan finansial yang bekerja dengan di tempat yang menawarkan upah tinggi. Untuk measurable, aku akan latihan gambar setiap hari dengan proyek apapun yang ada di pikiran saya ke kertas. Nah, ini akan mengasah kreativitas saya. Achievable. Saya bisa mendapatkan goal ini karena saya penuh dengan semangat sama ini adalah bidang yang saya suka yaitu ilustrasi. Terus yang relevan, uh, motivasi yang saya punya sangat kuat, yaitu uang dan apresiasi pada karya atau proyek yang saya sudah bikin. Untuk time bound ya, hal yang saya ekspektasi adalah saya akan membuat kemampuan menggambar aku lebih baik di tengah tahun depan, itu 2026, kayak seperti Agustus ya. Dan saya sudah mempelajari software UI UX design seperti Figma. Nah, itu saja. Oke, sip. Lanjutnya adalah rencana karir. Oke, jadi yang ini, oh ini nggak bisa full screen, ini aja. Ini career plan yang saya punya adalah saya punya kreativitas yang cukup bagus, mengetahui tingkat permukaan di bidang HTML, tapi saya akan mendalami itu dalam pelajaran ini. Terus di mana saya bisa aplikasikan itu? Saya bisa aplikasikan dengan jadi UI UX designer karena saya punya kreativitas bagus, juga pengetahuannya ya masih bagus sih, tapi saya perlu pelajarin lagi. Yang bisa saya persiapkan adalah di sekolah saya ada diadakan internship di institusi lain untuk murid SMA 1. Habis itu, goals-nya saya bisa mendapatkan banyak pengalaman untuk bekerja supaya saya bisa bekerja dengan penuh efisiensi. Ya, sudah aja, Kak. Oke, sip. Nah, keren karirnya ya. Karir dan juga smartnya. Nah, itu tadi sudah kamu sampaikan ya. Tadi kami sudah lihat juga. Nah, semoga karir dan impianmu, tujuanmu ya, rencanamu itu akan digapai semua ya nanti di masa depan. Tentunya harus perlu kamu giat dan konsisten dalam melakukan semua tugas ya untuk mencapai tujuan dan impianmu ya. Nah, next.
Sekarang Kak Fit, kita foto-foto dulu ya karena Iya. ini sudah hari kelulusan kamu. Yuk kita foto bareng. Kamu bisa Ya. pakai ini ya, apa Ya emoji udah ya. nggak usah lah. Ya, ya, kan. Oh, kamu nggak mau pakai filter? Filternya filter toga ya. Hmm. Ada. Biasanya Kak Fit harus pakai filter toga ya. Nggak Tapi usah sih aku paling Kak nggak Fit, suka pakai Kak Fit emojis. nggak bisa soalnya ya. Nah, gitu ya. Oke, kita foto dulu Hmm. bersama hari ini ya. Oke, hitungan satu, Dua, dua, tiga. tiga. Oke, sip. Nah, sebagai penutup untuk hari ini ya. Nah, ada yang mau ditanyain dulu nggak nih sama Marvel nih? Nggak ada yang ditanyain sih. Nggak ada ya. Nah, kalau gitu kita hari ini sudah selesai ya. 8 bulan tidak terasa ya. Nah, saatnya Kafit penutupan. Nah, kalau misalkan ada kesalahan dari Kafit mengajar ya selama ini, mungkin ada yang tidak belum jelas, boleh kamu chat lagi Kafit ya, hubungi Kafit lagi. Atau mau nanya-nanya tentang IT, tentang apapun itu boleh ya. Nah, nomor Kafit akan selalu terbuka. Makasih ya, Nah, Kak. Ya. gitu. Kemudian next stepnya apa? Nah di Algonova itu banyak banget nih Marvel. Ada desainnya kalau kamu mau yang gambar itu nanti kamu bisa tanya-tanya ya. Bisa tanya-tanya ke customer service-nya. Dia biasanya diarahin nih. Kalau misalkan suka-suka gambar gitu ya, mentornya mau yang Oh suka ada. gambar. Ada desain grafis ya. Nah, ada yang desain grafis yang lebih ke gambar juga ada, yang lebih ke digital art juga ada ya. Nah, itu kan kalau kamu suka. Nah, soalnya kamu bisa ikut lagi. Nah, Kak sih rekomendasinya itu ya. Nah, selama yang Kak jelaskan dari modul 1 sampai modul 6 ini ya, sampai pertemuan hari ini, jangan dilupakan ya, tetap terus dipelajari ya, dibuka lagi kembali materi-materinya biar nanti suatu saat kalau kamu masuk benar-benar ke jenjang IT ya, perguruan tinggi IT, kamu bisa sambil udah punya bekal basicnya lah. Sekarang pun udah punya bekal basicnya. Ya, kamu intinya udah lebih dulu dari teman-temanmu di sekolah ya, lebih unggul lah. Karena kamu kan sudah dimodalkan dengan les nih. Jadi harusnya kamu jangan sampai sama lagi nih sama kayak teman-temanmu. Kamu udah lebih jauh nih, kan udah mengerti banyak teknologi ya. Jadi macam-macam tuh kemarin ya. Awal-awal buat mobile apps, buat games, buat web, ya kan, buat data scientist, analisis, wah itu udah banyak banget ya. Itu sehingga kamu kan udah punya skill yang jauh di atas, nah lebih unggul ya. Nah pesan Kavit sih itu tetap semangat dan tetap konsisten, jangan sampai kendor lagi semangatnya. Nah Kavit nggak mau nih nanti Marvel tiba-tiba lupa semua materi yang sudah Kavit berikan ya. Setidaknya tetap selalu dicoba-coba ya. Nah, pastinya kan kalau tentunya IT itu kan kuncinya adalah kamu sering praktik ya, bukan masalah dihafal. Kalau dihafal tuh pasti lupa. Tapi kalau sering praktik itu lama-lama terbiasa ya, karena habit sebenarnya kalau IT itu. Gitu ya. Hmm. Dan pesan Kavi juga tetap jaga kesehatan ya Marvel karena Iya cuaca memang lagi kemarin. nggak oke. Nah, itu tuh pesan Kafit mau kapanpun ya tetap juga kesehatan, pola makan, istirahat, dan semuanya itu tetap harus dijaga ya. Nah, setelah ini kamu sudah graduation, artinya tidak ada kelas lagi untuk course ini ya. Nanti akan Hmm? Kafit kirim lapornya Sertifikatnya. ya gitu. Nanti akan Kafit assign dan nanti akan dibuatkan dan ditinjau dulu lebih lanjut ya. Oke, untuk hari ini thank you dan Iya. kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mungkin kalau misalkan ketemu di jalan, nah bisa tegur sapa ya kalau kemungkinan ketemu ya. Karena Kafit selalu di Jakarta ya. Mungkin kamu lagi jalan-jalan di SBS, di SBS, di PIM atau di mana ya di Jakarta Selatan dan sebagainya di mall. Nah, itu bisa ketemu Kafit tegur sapa ya. Nah, Kafit itu tinggi ya. Kafit 183. Nanti kalau kamu lihat Kafit itu, ini Kafit kayaknya langsung aja tegur ya. Nah, itu tadi kan pasti kelihatan mukanya gimana. Gitu ya. Oke, untuk hari ini terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan enjoy your time, Iya. Marvel. Makasih Kak. Dah. Dadah.